Jika kalian adalah penggemar Hollywood, apalagi pecinta genre horor maupun thriller, pasti tak asing dengan beberapa tokoh jahat dalam film-film tersebut. Beberapa tokoh jahat dalam film-film berwujud badut. Misalnya saja Pennywise, si badut yang muncul dalam It Chapter 2, hingga Joker yang jadi musuh Batman. Tapi bagaimana sebuah tokoh yang sering tampil dalam acara ulang tahun anak-anak bisa menjadi simbol sesuatu yang demikian jahat? Psikolog Frank T. McAndrew menyoroti fenomena ini dan menuliskan temuannya dalam The Conversation. Sebuah penelitian di Inggris bahkan menunjukkan bahwa sedikit sekali anak-anak yang suka badut. Penelitian itu juga menyimpulkan bahwa menaruh gambar badut di bangsal anak di rumah sakit justru tidak membawa hasil baik. Tidak heran banyak orang yang benci Ronald McDonald. Namun sebagai psikolog, dia tidak ingin sekedar bilang badut itu menakutkan, tapi dia juga tertarik pada alasan di balik itu. Pada 2006, dia menerbitkan penelitian berjudul Sifat-Sifat Kengerian dengan salah satu mahasiswanya, Sarah Kohnke, di jurnal New Ideas in Psychology. Penelitian ini tidak secara spesifik meneliti sifat menakutkan dari badut, tapi temuannya dapat membantu menjelaskan penyebabnya. Barisan badut. Tokoh serupa badut sudah hadir selama ribuan tahun. Dalam sejarah, tokoh pelawak dan badut menjadi wahana menyampaikan satir dan memperolok orang-orang yang berkuasa. Tokoh-tokoh ini menjadi saluran yang aman untuk melampiaskan emosi rakyat dan memiliki kebebasan berekspresi yang unik selama unsur hiburannya lebih besar daripada kritikan pada penguasa, posisi mereka pun aman. Pelawak dan tokoh lain untuk memperlakukan orang sudah ada sejak era Mesir kuno. Dalam bahasa Inggris, kata clown pertama muncul sekitar 1500-an dan digunakan oleh Shakespeare untuk menggambarkan beberapa tokoh bodoh dalam sandiwaranya. Tokoh badut sirkus yang kini umum, yakni wajah dicat, rambut palsu, dan baju kedodoran muncul sekitar abad ke-19 dan tidak banyak perubahan dalam 150 tahun terakhir. Pendekon badut jahat juga bukan fenomena baru. Pada 2016, penulis Benjamin Radford menerbitkan Bad Clowns dan melacak sejarah evolusi badut menjadi makhluk yang mengerikan dan tak terduga. Pesona badut mengerikan muncul setelah pembunuh berantai John Wayne Gacy ditangkap di Amerika Serikat. Pada 1970-an, John muncul dalam pesta ulang tahun anak-anak sebagai Pogo si badut dan sering melukis badut. Ketika polisi menemukan bahwa dia telah membunuh setidaknya 33 orang dan mengubur mayat di rumahnya di Chicago, kaitan antara badut dan perilaku psikopat berbahaya pun tertanam kuat di bawah sadar masyarakat Amerika. Kemudian selama beberapa bulan pada 2016, badut-badut seram meneror Amerika. Laporan muncul di setidaknya 10 negara bagian. Di Florida, badut mengerikan tampak mengendap-endap di pinggir jalan. Di South California, badut-badut dilaporkan berusaha memancing perempuan dan anak-anak ke dalam hutan. Tidak jelas mana dari laporan ini yang benar-benar serius dan mana yang hanya main-main. Yang jelas, para pelaku memanfaatkan rasa takut bawaan yang dialami anak-anak dan beberapa orang dewasa. Sifat kengerian. Psikologi dapat membantu menjelaskan kenapa badut yang seharusnya menjadi sumber lawakan dan kejahilan sering membuat kita bergidik. Penelitiannya adalah penelitian empiris pertama soal kengerian dan dia punya dugaan bahwa rasa ngeri muncul terkait dengan ambiguitas atau tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap orang atau situasi. Dia merekrut 1.341 relawan berusia antara 18 hingga 77 tahun untuk mengisi survei online. Pada bagian pertama survei, peserta diminta memberi nilai kemungkinan 44 perilaku ditujukan oleh seseorang yang menakutkan, misalnya pola kontak mata yang aneh atau tampilan fisik seperti memiliki tato yang kelihatan. Pada bagian kedua survei, peserta diminta menilai tingkat kengerian 21 pekerjaan dan di bagian ketiga mereka diminta menulis 2 hobi yang menurut mereka mengerikan. Di bagian terakhir mereka mengisi
seberapa setuju dengan 15 pernyataan tentang orang yang mengerikan. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang kita anggap menakutkan biasanya seorang laki-laki dan sifat ketidakterdugaan adalah komponen penting dalam kengerian. Pola kontak mata dan perilaku nonverbal lainnya adalah pemicu besar rasa takut kita. Karakter fisik yang tidak umum atau aneh seperti mata yang besar, senyum yang aneh, atau jari-jari panjang tidak memunculkan rasa takut. Tapi adanya sifat fisik yang aneh dapat memicu kecenderungan kengerian yang dimiliki seseorang. Misalnya, selalu mengarahkan topik pembicaraan ke hal-hal seksual atau menentang peraturan kantor yang melarang orang membawa reptil. Dari bermacam pekerjaan yang diberikan, pekerjaan yang dianggap paling menimbulkan rasa ngeri tidak lain dan tidak bukan adalah badut. Hasil ini sesuai dengan teorinya bahwa rasa ngeri adalah respon terhadap ancaman yang ambigu dan kita hanya merasa ngeri kalau kita menghadapi ancaman yang tidak jelas. Misalnya, tiba-tiba meninggalkan lawan bicara yang menurut kita menimbulkan rasa ngeri tengah-tengah obrolan akan dianggap tidak sopan dan aneh, tapi bukan tindakan yang berbahaya. Tapi akan berbahaya kalau kita mengacuhkan intuisi kita dan terus bercakap-cakap dengan seseorang yang sebenarnya adalah sebuah ancaman. Ambivalensi ini membuat kita terpaku ke tempat dan terjebak dalam rasa tidak nyaman. Reaksi ini bisa jadi adaptif, satu reaksi yang muncul karena evolusi. Rasa ngeri adalah cara untuk mempertahankan kewaspadaan dalam situasi yang mungkin berbahaya. Kenapa badut membuat kita takut? Melihat hasil penelitian, tidaklah mengherankan mengapa badut itu mengerikan. Rami Nader adalah seorang psikolog asal Kanada yang meneliti chlorophobia, rasa takut yang tidak rasional terhadap badut. Nader meyakini bahwa fobia badut dipicu oleh tokoh badut yang mengenakan hiasan wajah dan menyembunyikan jati diri dan perasaan orang di balik tokoh itu. Ini sesuai dengan hipotesis bahwa ambiguitas badut membuat mereka menakutkan. Mereka terlihat bahagia, tapi apakah benar? Dan mereka jahil sehingga orang menjadi waspada. Orang yang berinteraksi dengan badut yang sedang tampil tidak akan tahu apakah mereka akan kena kue di muka atau menjadi korban kejahilan yang mempermalukan. Karakter fisik badut yang sangat tidak lazim yakni rambut palsu, hidung merah, hiasan wajah, dan pakaian aneh justru meningkatkan ketidakjelasan apa yang akan dilakukan si badut. Jelas ada beberapa jenis orang yang membuat kita ngeri seperti orang yang mengawetkan hewan dan mengurus pemakaman sering muncul dalam kategori ini. Tapi, badut berada di level kengerian yang berbeda dibanding mereka. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.